Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya untuk mata kuliah pemrograman web. Oke, sekarang kita akan bahas masalah function ya di web. Oke, sebelumnya silakan buat file dulu ya, file baru di htdoc kalian. Kalian buat dengan nama, sebentar, mana ya saya tadi? htdoc. Kalian buat nama function ya, function.php biar gampang kalian pisahkan. Oke, kalau kalian sudah buat, kita langsung saja ya. Kita langsung mulai. Oke, seperti biasa kita mulai dulu. Kita buka tag HTML dulu. Oke, lalu kita kasih judul dulu function. Oke, kita masuk. Oke, function itu di sebuah pemrograman, dia itu apa ya? Mungkin di C++ sudah pernah disinggung ya tentang function. Function dia itu semacam kalau kita membuat sebuah program itu kan ada function. Jadi misalkan kalau ada sebuah program yang panjang, yang cukup panjang, biar kita menghindari untuk menulis secara berulang, nanti kita itu akan dipisahkan per function. Sehingga kita dapat memanggil function tersebut apabila kita ingin menghindari sebuah penulisan skrip yang panjang. Oke, kita langsung saja. Misalkan kita ingin buat sebuah function, lupa buka tag PHP. Oke, misalkan kita ingin buat sebuah function yang sederhana saja dulu ya. Function untuk menghitung luas persegi ya. Jadi kita buat nama fungsinya luas persegi. Oke, kita dalam kurung misalkan variabelnya persegi. Ini kita kasih persegi panjang ya. Persegi panjang. Oke, fungsinya variabelnya berarti ada panjang, koma, ada lebar. Oke, sekarang gua tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita isikan rumusnya ya. Misalkan kan ini kita ingin menghitung berarti luas, selalu awal dengan dolar. Luas sama dengan panjang, selalu awal dengan dolar ya. Panjang bintang atau kali lebar. Oke, titik koma. Oke, kita pasang return ya untuk menandakan dia ini berakhir. Return dolar nama variabelnya luas, berarti ini return dolar luas. Oke, titik koma. Jadi fungsinya itu sederhana ya, sudah kayak gini saja function. Ini sudah bisa disebut function. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian body utamanya untuk memanggil dari function tersebut. Untuk memanggilnya kita cukup langsung menuliskan nama functionnya. Karena ini nama functionnya luas persegi panjang, berarti kita tinggal tulis. Untuk panggilnya itu dia luas. Ini sudah langsung muncul ya untuk luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Tapi kita tambahkan dulu sebuah variabel lagi, misalkan dolar hitung sama dengan luas persegi panjang, berarti ini dia menandakan dia memanggil yang ini ya. Oke, dalam kurung nilainya kan selalu dalam kurung berarti ini karena panjang, berarti di sini adalah nilai panjangnya misalkan 6, koma nilai lebarnya 7. Harusnya hasilnya 42 kan, kalau kita kalikan 6 kali 7 42. Oke, berarti echo hitung yang ini ya, titik koma. Lupa ini. Oke, kita save, kita coba panggil kecil dulu. Oke, lokal host latihan php / nama foldernya, nama filenya function.php. Oke, 42. 6 kali 7 42. Jadi kayak gitu ya untuk function secara sederhananya. Jadi misalkan nanti kalau kita membuat yang sudah kayak web yang betul-betul jadi ya, atau sebuah program yang betul-betul jadi, itu kan skripnya tidak mungkin sependek ini. Nah, itu untuk menghindari terjadinya sebuah perulangan yang panjang, untuk menghindari sebuah terjadinya menulis yang berulang-ulang. Maka ini bisa kita menjadikan dia sebuah function. Jadi nanti itu tinggal dipanggil function yang kayak begini. Bentar, skill dulu. Nah, oke, kayak gini, dia titik komanya. Jadi nanti tinggal ditulis per fungsinya. Jadi nanti itu fungsinya tinggal dipanggil. Jadi misalkan lagi, kita buat lagi sebuah yang lain lagi ya. Misalkan, ini kan luas persegi panjang apa ya? Luas lingkaran, yang ada nilai defaultnya.
lingkaran. Lingkaran itu rumusnya jari-jari kali pi kali R. Pi berarti kali jari-jari. Berarti ada pi di sini, jari-jari lah R. Nah, rumusnya berarti pi dikali jari-jari. Oke, berarti di sini kita ganti luas lingkaran. Sorry, ini ada kata luasnya ya. Oke. Kemudian untuk nilai default, sorry. Mana yang tadi? Sublime. Wah. Terpencet. Oke. Nah, tersave ya. Tersave. Oke, sedikit lagi teman. Kemudian tadi untuk apa ya? Untuk nilai default sendiri kalau di bahasa pemrograman itu kita bisa langsung tuliskan di sini. Kan rumus luas lingkaran itu pi kali jari-jari, di mana pi itu nilai pi ya. Nilai pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Di sini kita akan pakai 3,14. Jadi kalau kalian ingin buat sebuah nilai default, kalian bisa langsung tuliskan di parameternya sini, di parameter variabelnya. Misalkan tadi itu 3,14. Jadi nanti ini akan otomatis terbaca 3,14. Jadi di sini kita tidak perlu lagi memasukkan parameter pi-nya. Kita cukup langsung memasukkan parameter jari-jarinya. Oke, misalkan jari-jarinya 7 berarti hasilnya itu adalah 3,14 kali 7. Terlalu rumit, kita ganti 10 biar hasil nanti 31,4. Kita save. Sudah kira-kira dan salah, kita tes, jalankan. Kita reverse, total error. Kita lihat dulu. Di baris berapa ini? Function di baris 14. Lingkaran. Sorry. Perhatikan di baris 14 diarahkan ke baris 14 ya, yang ini. Dia terjadi kesalahan di sini. Ini terbalik ya. Ini saya rubah. Ini pi-nya jangan di awal. Saya ganti, saya taruh di akhir. Saya taruh di sini. Kita tes dulu apakah jalan atau enggak. Sebentar saya jelaskan kalau jalan. Nah, oke, jalan 31,4. Nah, alasannya kenapa dia tadi itu error? Kenapa kalau pi-nya di depan itu error? Karena gini, ini 10, dia anggap tadi itu sebagai nilai pi juga. Kalau tadi misalkan saya tuliskan 10,2. Ini pi-nya saya hapus dulu nilai default-nya ya. Nah, ini otomatis hasilnya pasti 20 kan? 20. Nah, misalkan kalau saya kasih default di sini tadi. Sorry. Berarti ini tadi 10. Jari-jari itu nilainya 10. Pi nilainya 2. Makanya tadi ketika pi di sini yang bernilai 3,14, maka dia akan menindis yang nilai 10 yang ini. Makanya tadi itu dia error. Karena 10 tadi itu kan cuman berdiri sendiri kayak begini misalkan. Ini juga pasti error. Error kan? Karena jari-jari bernilai 10, tapi pi tidak diketahui bernilai berapa. Makanya tadi saya rubah pi-nya saya kasih di belakang. Makanya di sini pi-nya kita pasang nilainya 3,14. Kita save, ini pasti akan betul 31,4. Oke, kalau agak sedikit membingungkan di bagian sini, di bagian default, silahkan share pertanyaan di grup ya kalau ada yang tidak dipahami. Oke, sekarang kita akan masuk di bagian kedua, masih tentang functionnya. Oke, ini saya hapus lagi dulu. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan share pertanyaan di grup ya. Oke, misalkan sekarang kita akan buat sebuah function yang di salah istilahnya itu pass by reference. Oke, kita mulai. Misalkan kita punya sebuah function, sorry, salah pencet. Ini jangan saya hapus ya, untuk jadi bahan perbandingan saja. Saya hapus saja dulu ininya. Oke, sekarang kita punya sebuah function lagi. Function tambah nilai. Oke, misalkan dia itu ada nilai $A.
Cuma satu variabel ya. Kemudian ada sebuah rumus dolar A sama dengan A ditambah 2. Berarti dia akan menambah dirinya sendiri ya. Ini sorry dolar A juga. Titik, koma. Return dolar A. Oke, sekarang kita sorry saya lupa pasang kurung kurawal. Oke, kita rapikan sedikit dulu ya, biar enak dilihat. Oke, return A. Sekarang kita panggil echo. Sorry. Kita panggil dulu tambah nilai dalam kurung dolar B. Kita kasih berbeda ya. Di sini saya mau membuat sedikit. Misalkan di sini B sama dengan dolar B sama dengan 5. Oke, titik koma. Kita akhiri, lalu kita panggil echo dolar B. Oke, kalau kita jalankan, ini kalau kita jalankan harusnya hasilnya 5 ya. Sorry, save saja. Nah, 5, oke. Oke, di sini saya ingin tunjukkan sedikit ya. Nah, ini kan dia dolar B, di sini dolar A. Nah, sekarang gimana cara kita ingin menghubungkan ini yang B dengan yang A? Padahal ini kan kalau kita ketahui ini dia ini berbeda variabel. Sebenarnya kalau cara simpelnya itu kita tinggal ganti aja B-nya di sini. Di sini juga kita ganti B. Di sini juga kita tinggal ganti B. Tapi kita tidak inginkan seperti itu ya. Kita akan buat sebuah namanya itu pass by reference. Pass by reference itu maksudnya nih, dia yang ini, yang badannya ini dia akan merujuk ke sebuah function walaupun dia berbeda variabelnya. Nah, kalau misalkan kalau kita ingin merujuk ini kayak yang dolar B ingin merujuk ke dolar A, kita harus buat di sini. Kita harus tambahkan namanya sebuah pass by reference ditandai dengan lambang dan mana ini. Oke, jadi ini nanti dia sudah akan merujuk ke di sini. Karena kita menggunakan function tambah nilainya. Dia sudah akan merujuk ini ya. Jadi dolar A dan dolar B ini akan dianggap sama. Jadi hasilnya ini harusnya 7 ya. Karena ini kan 5 tambah 2 berarti 7. Kita save. Kita jalankan. Oke, 7. Kayak gitu ya. Jadi itu namanya dia adalah pass by reference. Oke, untuk ini ya sedikit saja tentang function. Kalau ada yang tidak dipahami mungkin bisa share pertanyaan di grup ya. Oke, saya akhiri untuk video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.